Udah ya. Kita kan gagal mereka juga. Kasih lebar. Mungkin bisa jadi ulang kasih. Bener kan? Ya, jadi gelar perkara khusus hari ini sudah selesai dan mengkonfirmasi bahwa penyelidikan yang dilakukan oleh Barreskrim Polri itu sudah sesuai dengan SOP yang seharusnya. Jadi case close. Kita tidak melihat lagi ada chance bahwa mereka karena gini, tadi mereka tidak berhasil untuk menunjukkan di mana cacatnya penyelidikan Barreskrim. Mereka juga tidak berhasil untuk memberikan novum bukti baru. Ini ada bukti baru loh, bahwa ada dugaan ijazah palsu, sehingga mereka harus berhenti. Nah, ini yang harus paling penting di situ. Nah, selama ini kan mereka mendalilkan kepalsuan. Ijazahnya palsu, tapi mereka tidak pernah membuktikan kepalsuannya ada di mana. Padahal kan ini kebalik-balik gitu. Masa mereka yang mendalilkan keaslian, tapi mereka yang itu kepalsuan, itu palsu. Makanya tunjukin dong aslinya. Dan sampai hari ini pun, mungkin tadi rekan-rekan sudah dengar juga dari pihak mereka masih tetap sama juga memintanya, intinya tunjukin dong aslinya. Tadi saya sampaikan juga pada saat gelar khusus, kalau kita tunjukkan pun, walaupun kami tidak ada kewajiban hukum ya, kalau kita tunjukkan pun, bagi apa Anda memiliki otoritas untuk menentukan ini asli atau tidak? UGM yang mengeluarkan sudah mengatakan ini asli. KPU yang memverifikasi sudah mengatakan ini asli. Mereka lapor ke polisi. Polisi juga sudah bilang ini asli, identik, tidak ada dugaan tindak pidana. Sekarang mereka minta lagi gelar, masih belum puas. Walaupun menurut kami, awalnya kami keberatan juga dengan ada gelar ini, karena kami tidak melihat esensi dan urgensinya. Cuman kami hormati tentunya sebagai warga negara yang taat hukum, Pak Jokowi juga memberikan kuasa kepada mereka hadir saja. Kemudian kami hadir, ternyata ya kita lihat, dipercaya atau tidak. Harapan kami, gelar tadi yang cukup sangat clear, mengatakan bahwa tidak ada indikasi pelanggaran apapun, karena mereka tidak bisa membuktikan pelanggaran apapun dalam penyelidikan. Ini mengkonfirmasi bahwa ijazah Pak Jokowi itu asli dan sudah tidak perlu diperdebatkan lagi. Itu yang paling penting. Enggak, tadi kan jadi gini, teknisnya kalau saya boleh jelaskan dikit ya. Tadi kalau gelar itu dari pihak penyidik menyampaikan paparan, kemudian dari pihak pendumas diberikan kesempatan menyampaikan hal-halnya. Dari semua yang disampaikan mereka, tidak ada satupun mereka yang menjelaskan ini adalah pelanggaran pasal perkap misalnya, atau perkaba, atau apapun itu. Jadi mereka sama sekali tidak dapat membuktikan ada kesalahan dalam penyelidikan. Nah, kemudian pihak kami diberikan kesempatan kan untuk pemaparan. Kami memaparkan juga bla 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 semua bukti yang kita sudah punya, dan kita juga melihat lagi semua hasil penyelidikan yang sudah dilakukan oleh Barreskrim Polri. Dan itu sudah mengkonfirmasi semua yang telah dilakukan. Artinya begini, sekarang gelar perkara khusus mereka yang minta loh. Kami sebenarnya juga tidak berkewajiban hadir. Kami juga sebenarnya tidak setuju awalnya, namun kami menghormati proses hukum. Nah, setelah ini apa? Ya kita lihat bersama, kalau ini ternyata masih diteruskan, ya berarti mungkin ini bukan permasalahan hukum lagi. Mungkin semua masyarakat bisa menilai sebenarnya tujuannya apa. Karena permasalahan hukum kan harus ada endingnya. Semua orang berhak untuk mendapatkan kepastian hukum. Selama ini kan dari pihak pendumas atau pelapor yang mendalilkan, ya ini kami dirugikan dan lain-lain, walaupun kami juga melihat tidak ada kerugian dari mereka dan mereka tidak bisa membuktikan dalilnya. Nah, sekarang tolong dong, kepentingan hukum hak asasi Pak Jokowi sebagai terlapor juga harus dilindungi. Jangan sampai perkara dibiarkan bergantung seperti ini, dan untungnya dengan tadi menurut kami ini sudah sangat jelas, sudah clear bahwa penyelidikan terhadap dugaan penggunaan ijazah palsu atau pemalsuan ini oleh Pak Jokowi itu sudah resmi dihentikan, sehingga sudah jelas bahwa ijazahnya itu asli. Gitu kan? Dari analisis press communication dan Ella yang tadi disampaikan oleh tim. Nah, cocok nih. Tadi kami menghadirkan ahli juga. Joshua nih. Nah, ini ahli Pak Joshua Sinambela yang kami hadirkan karena gini. Kalau gelar perkara itu kan bukan menilai materinya sebenarnya. Jadi prosedur-prosedurnya. Jadi mungkin Pak Joshua Sinambela bisa menjelaskan sedikit. Iya, baik, saya jelaskan ya. Jadi sebagai ahli digital forensik ya, kita hanya berhak memeriksa dokumen-dokumen digital ya, bukan produk analog. Jadi karena ijazah ini adalah produk analog, makanya ahli digital forensik nggak ada hubungannya gitu ya. Nah, jadi apa yang dilakukan oleh analisis yang dilakukan oleh ahli dari pihak penuduh gitu ya, itu sama sekali tidak berdasar. Misalnya ELA ya. Apa itu ELA?
Error level analysis itu hanya bisa digunakan untuk mendeteksi tampering di file-file digital, ya, bukan ijazah fisik. Ya, jadi ketika misalnya ijazah fisik itu difoto, diupload ke internet gitu ya, kemudian dideteksi adanya tampering atau ada perubahan data di sana, itu tidak bisa dengan ELA karena dia tidak mendeteksi perubahan yang ada di dokumen fisiknya. Dia hanya bisa mendeteksi adanya tampering di dokumen-dokumen digitalnya. Kira-kira seperti itu, ya. Mas Yakub, berarti tadi di kesimpulan terakhir dari Karawasidik sudah menyampaikan ini sudah berhenti gitu, si penyelidikannya sudah kelar gitu ya. Jadi dibagi 2 tahap oleh gelar khususnya. Gelar tahap pertama itu yang dihadirkan oleh para pihak sudah selesai, dan pada saat sesi 1 itu tidak sama sekali ada dalil yang mengatakan ada pelanggaran dalam penyelidikan ataupun bukti baru yang dimasukkan sehingga dapat membuka lagi perkaranya atau sebagainya. Sekarang masih berlangsung sesi 2 pendalaman dengan pihak-pihak eksternal. Jadi mungkin lebih pas, kami tidak mau mendahului penyidik ataupun pihak Bareskrim. Nanti setelah sesi 2 pihak Polri lah yang berhak untuk menjelaskan itu. Masih berlangsung untuk sesi 2-nya. Dan ini semua tadi dihadirkan resmi. Ada DPR, Komisi 3, ada Kompolnas, ada Ombudsman, ada dari Polri-nya pun ada Itwasum, ada Propam, ada Divkum. Jadi tadi sangat, kalau kami bisa bilang, itu semua pihak, elemen-elemen semua dihadirkan. Ada Kompolnas juga, dan ahli-ahli juga, banyak sekali ahli-ahli dari Polri juga. Dan ya ini, makanya kita lihat, kalau berdasarkan kita mau objektif, kita mau jujur dengan ahli yang tadi, dengan hasil gelar perkara tadi, bahwa sama sekali tidak ada indikasi atau tidak ada dalil pelanggaran yang dilakukan dalam penyelidikan perkara ini. Sehingga kembali lagi, ini menjadi konfirmasi bahwa ijazah Pak Joko itu asli dan tidak perlu diperdebatkan lagi. Gitu. Terima kasih teman-teman. Jelas yang asli.